Saya Tiana Natonovi Andrina akan menjelaskan materi pertama. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akibat letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik di dunia. Bencana ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, serta menimbulkan situasi korban massal yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Dalam kondisi tersebut, tenaga kesehatan, terutama perawat anestesi, memiliki peran penting dalam penanganan gawat daruratan seperti menjaga jalan nafas, stabilisasi hemodinamik, dan resusitasi pasien trauma. Mengapa gempa bumi dapat terjadi? Gempa bumi terjadi akibat getaran atau guncangan yang memperlambat di permukaan bumi, disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Proses ini menghasilkan gelombang sistemik yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Saya Nazila Putri Ramadhani akan membacakan materi triase merah dalam bencana. Triase merah diberikan kepada pasien dengan kondisi mengancam jiwa namun masih memiliki peluang hidup apabila segera ditangani. Kondisi yang sering ditemukan meliputi perdarahan masif, hipotensi berat, desaturasi oksigen, gangguan jalan nafas, shock, dan gagal nafas. Kemudian penanganan pasien triase merah difokuskan pada stabilitas airway, breathing, dan circulation atau ABC. Dampak gempa bumi memberikan dampak fisik berupa kerusakan bangunan, korban luka, dan kematian. Selain itu, korban juga dapat mengalami trauma psikologis seperti kecemasan dan stres pasca bencana. Dampak sosial dan ekonomi juga sangat besar karena masyarakat kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan terganggunya aktivitas pendidikan maupun ekonomi. Saya Hairunisa akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kesiapsiagaan masyarakat. Kesiapsiagaan masyarakat sangat penting untuk mengurangi resiko korban jiwa saat terjadi gempa bumi. Upaya kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, mengikuti simulasi evakuasi, dan memahami tindakan penyelamatan diri. Edukasi mitigasi sejak dini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, mitigasi struktural GEN. Mitigasi struktural dilakukan melalui pembangunan fisik yang tahan terhadap gempa bumi. Bentuk upaya ini meliputi pembangunan rumah tahan gempa, penguatan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, penyediaan jalur evakuasi, serta pemasangan sistem peringatan dini. Mitigasi struktural bertujuan mengurangi kerusakan dan korban jiwa saat bencana terjadi. Mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, simulasi evakuasi, pelatihan tanggap darurat, dan pendidikan kesehatan kebencanaan. Edukasi yang dilakukan secara rutin membantu masyarakat memahami langkah penyelamatan diri sehingga dapat mengurangi kepanikan saat gempa bumi terjadi. Saya Sri Sumawati Ibrahim. Jadi untuk selanjutnya itu peran pemerintah dan tenaga kesehatan. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan bantuan logistik, tempat pengungsian, pelayanan kesehatan darurat, dan rehabilitasi pasca bencana. Tenaga kesehatan berperan dalam melakukan triase, pertolongan pertama, pelayanan kesehatan darurat, trauma healing, serta pencegahan penyakit di pengungsian. Pelayanan yang cepat dan terorganisir sangat penting dalam proses pemulihan korban. Baiklah, kita tiba pada kesimpulan, gempa bumi merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, serta peran tenaga kesehatan sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Edukasi dan stimulasi kebencanaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih siap menghadapi situasi darurat.